bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan 3 berita utama hari ini. Penetapan nomor urut paslon Bupati Banggai diwarnai kericuhan. Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimulai 25 September 2024 dan berlangsung selama 60 hari. Penyidik Kejati Sulteng menetapkan 2 tersangka kasus korupsi alat laboratorium UNTAD. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Salah seorang tersangka adalah Fuad Zubaidi, pejabat di lingkup Universitas Tadulako. Sedangkan tersangka lainnya, Direktur CV Satria Bayu Aji bernama Tri Purnomo. Tri Purnomo langsung ditahan di rumah tahanan kelas 2 Palu setelah menjalani pemeriksaan di Kejati. Sedangkan Fuad Zubaidi yang juga pejabat pembuat komitmen dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan medis setelah sempat pingsan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng, Laude Abdul Sofian, mengatakan penetapan Fuad Zubaidi dan Tri Purnomo sebagai tersangka bersamaan dengan penahanan. Tri Purnomo akan ditahan selama 20 hari mulai 23 September hingga 12 Oktober 2024. Sedangkan Fuad masih menunggu kondisi kesehatannya. Yang ditetapkan pada hari ini pertama adalah pihak PNS selaku pejabat pembuat komitmen atas nama Fuad Zubaidi. Kemudian tersangka kedua adalah pihak swasta, yaitu Direktur CV Satria Bayu Aji atas nama Tri Purnomo. Bersamaan dengan penetapan tersangka tersebut, kemudian penyidik juga melakukan penahanan kepada tersangka Tri Purnomo. Tersangka ditahan selama 20 hari mulai 23 September sampai dengan 12 Oktober 2024. Sedangkan tersangka Fuad Zubaidi yaitu PPK saat ini belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sakit dalam proses pemeriksaan dan saat ini sementara dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kasus korupsi tersebut bermula dari pengadaan 105 alat laboratorium diajukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNTAD pada tahun 2022 dengan nilai anggaran 13 miliar rupiah. CV Satria Bayu Aji memenangkan tender dengan nilai 12,45 miliar. Namun tidak ada barang yang diserahkan hingga September 2022. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa nilai alat yang seharusnya dibeli sebesar 5,4 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan, diduga telah terjadi pengelembungan harga atau markup sebesar 7,04 miliar rupiah. Nilai kerugian negara yang timbul dari kasus ini diperkirakan mencapai 3,09 miliar rupiah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Senin sore. Rekapitulasi merupakan bagian dari tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Jalannya rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Rizvi Renol itu diikuti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Liaison Officer alias LO dari para paslon Cakada turut menjadi peserta.
Masing-masing perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum 12 kabupaten dan 1 kota se-Sulawesi Tengah membacakan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap di hadapan peserta rapat. Total hasil rekapan, jumlah daftar pemilihan tetap se-Sulawesi Tengah sebanyak 2.255.639 jiwa. Dari total DPT tersebut, tersebar di 5.496 tempat pemungutan suara dari 2.017 kelurahan desa dari 175 kecamatan. Kabupaten Parigi Motong tercatat sebagai daerah dengan DPT terbanyak hingga 327.357 jiwa. Menyusul Kota Palu sebanyak 274.293. Kedua dan ketiga, Kabupaten Banggai dengan total 269.838. Catatan dari Bawaslu ada masukan di Morowali Utara untuk menambahkan 7 pemilih tadi ke dalam DPT. Kami langsung tindak lanjuti. Jadi pada prinsipnya KPU itu harus menindaklanjuti setiap saran perbaikan maupun masukan atau rekomendasi dari Bawaslu harus. Jadi insya Allah kami akan masukkan dalam DPT karena masih kita analisis dulu dan kita lihat dulu apakah betul ini orang masih bertempat di situ karena adminnya masih aktif di tempat lain. Kalau sebelumnya ada penambahan sekitar 11.000 penambahan kita dari pemilu 2024 kemarin. Terus ada pengurangan TPS ada dari lalu 9.000 sekarang menjadi 5.496. Rapat pleno terbuka dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah kepada para LO pasangan calon dan kepada Bawaslu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Transformasi digital kini telah kembangkan pada sektor pertanahan dan salah satunya melalui penerapan sertifikat tanah elektronik. Sistem ini pun mulai disosialisasikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Selama ini, penerbitan sertifikat selalu melalui birokrasi yang panjang dan waktunya cukup lama. Momen Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-64 digunakan pihak Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah menerbitkan puluhan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai kepada sejumlah instansi dan warga sipil secara elektronik. Sebanyak 26 sertifikat yang diberikan dan terdiri dari 10 aset pemerintah, 14 aset BUMN, serta 2 warga sipil. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah, Freddy Akolintama, menyebutkan ada 6 instansi serta 2 warga sipil yang mendapatkan sertifikat elektronik. Dan sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang bahwa Undang-Undang Pokok Agraria menjadi landasan untuk pelaksanaan pelayanan pertanahan secara menyeluruh di Indonesia. Dan sejak program pendaftaran tanah sistematik lengkap dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan hari ini ada lonjakan sebanyak 250% penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dari 40 juta menuju ke 117,9 juta bidang. Dan itu merupakan satu pencapaian yang sangat berarti buat kami. Dan atas pencapaian itu, Bank Dunia juga telah memberikan penghargaan kepada pemerintah Republik Indonesia karena telah mencapai suatu hasil yang sangat-sangat membanggakan. Sertifikat elektronik yang diterapkan tersebut dinilai sangat menguntungkan masyarakat maupun institusi. Sudirman, salah seorang perwakilan perusahaan milik negara yang menerima sertifikat tersebut, mengapresiasi langkah pihak ATR BPN Sulawesi Tengah.
Penerbitan sertifikat kami PT PLN Persero, kami sangat senang terhadap bantuan dari Kepala Kantor Pertanahan Morowali untuk tetap memberikan dukungan untuk menerbitkan aset-aset PLN untuk tahun ini. Terima kasih. Sistem elektronik tersebut diharapkan tidak hanya membantu meminimalisasi risiko kehilangan, pencurian maupun kerusakan, tapi juga sekaligus mempersempit ruang gerak para mafia tanah. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Potongan tumpeng akan diberikan kepada yang berulang kali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Anggi Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sogom puasi, tabir.